Apa kabar? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita mau lanjut pelajaran kita. Tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 3. Pastikan sebelum belajar kamu telah berdoa terlebih dahulu. Kamu bisa perhatikan buku paket halaman 23. Mari kita baca teks yang ada bersama-sama. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Nah, jadi gambar menunjukkan Benny sedang bermain piano, sementara kakaknya sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Kira-kira apa kata Benny kepada kakaknya? Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Iya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Ya, Kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Benny akhirnya meminta maaf kepada kakaknya karena sudah mengganggu kakaknya belajar. Sikap Benny merupakan sikap yang baik dan patut kita tiru. Ketika melakukan suatu kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Karena kesalahan yang kita buat itu pasti telah mengganggu atau membuat orang lain sedih. Maka dari itu kita perlu meminta maaf setiap melakukan kesalahan. Latihlah dirimu untuk meminta maaf bila melakukan suatu kesalahan. Kita lanjut pelajaran kita. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Jadi, kita sudah belajar mengukur benda. Alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur benda adalah penggaris dan juga meteran. Penggaris dapat kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya tidak melebihi penggaris. Misalnya buku, pensil, pulpen, handphone, ataupun benda-benda lain yang ukurannya atau panjangnya lebih pendek dari penggaris. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan penggaris untuk mengukur benda yang lebih panjang, tetapi itu akan membuat kita agak kerepotan. Lalu, bagaimana caranya untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari penggaris? Nah, kita dapat menggunakan meteran, seperti yang dilakukan Benny pada gambar pertama. Benny menggunakan meteran untuk mengukur piano. Nah, meteran ini dapat kita gunakan juga untuk mengukur meja, pintu, jendela, dan lain-lain. Jadi hari ini kamu sudah belajar tentang alat ukur suatu benda, yaitu penggaris dan meteran. Sekarang tugas kamu perhatikan gambar berikut. Berikan centang atau checklist untuk benda yang diukur dengan meteran. Ingat, meteran digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Jadi dari 10 gambar ini, coba kamu tentukan mana-mana saja benda yang diukur menggunakan meteran.
Kamu bisa lihat di bukumu halaman 28 dan 29 ya nak ya. Selanjutnya, perhatikan percakapan Beni dan kakak. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Iya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter atau 1 M sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Ayo berlatih, perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Beni dan kakaknya. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang coba isi titik-titik berikut. Yang pertama, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Apakah kamu masih ingat? Iya, penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, kamu lengkapilah jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Ya, kamu kerjakan di buku tugasmu. Jadi hari ini kamu memiliki 2 tugas. Selamat belajar, sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.